selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang bagaimana kisah cinta untuk zodiak Taurus ya di minggu keempat bulan Mei 2025. Oke, buat para Taurus coba langsung aja kita fokuskan dulu ya untuk tarik energinya kamu di sini Taurus. 5. Sekali lagi. 2025. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya, siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Langsung aja buat para Taurus ya. Di kartu yang pertama aku lihat ada passion ya, soal asmara, soal cinta. Di minggu keempat Mei ini ada passion. Bahkan di sini kalau aku lihat kamu akan having fun dengan seseorang. Mungkin kalian akan merasa kayak ya kayaknya kita saling apa ya, saling balance lah satu sama lain gitu ya. Ada kecocokan, bahkan kayaknya ada suatu chemistry yang luar biasa ya yang akan terjadi antara kamu dan seseorang di minggu keempat ini, yang kamu juga nggak sangka-sangka Taurus bahwa oh kita tuh bisa deep ini ya, bisa sedekat ini gitu koneksinya. Lalu yang kedua, di sini juga aku lihat ya Taurus bahwa ada orang dari masa lalu di minggu keempat ini yang masih nostalgia tentang kamu, yang masih merindukan kamu kalau aku lihat ya. Oke, ada orang dari masa lalu yang masih kayak ngeliatin foto kamu, mengenang lah ya semua tentang dirimu, semua tentang hal yang pernah kalian lalui bareng ya. Dan yang ketiga di sini kamu juga aku lihat di minggu keempat ini ada semacam apa ya sorry ya, suaraku lagi serak banget. Ada beberapa dari Taurus yang terkadang merasa dimanfaatkan oleh seseorang ya, merasa dimanfaatkan, merasa dicurigai, merasa dicemburui terus-terusan seperti itu dalam hubungan ini. Mungkin akan menimbulkan ketidaknyamanan karena bagi kamu aku udah berusaha yang terbaik buat hubungan ini kok malah diginiin sih gitu ya, dicurigain terus sih gitu. Selanjutnya mari kita lihat juga bagaimana situasi dan kondisi percintaannya Taurus di minggu keempat Mei seperti apa. Taurus nih ya, di minggu keempat ini kalau aku lihat di kartu yang pertama tuh situasi dan kondisinya Taurus, kamu malahan akan lebih protect gitu ya terhadap dirimu di sini ya, dalam kehidupan percintaannya kamu agar tidak disakiti, agar tidak disalahpahami. Terus kamu banyak bersabar kalau aku lihat dalam situasi dan kondisinya kamu ya. Dan kamu juga beberapa dari Taurus kebanyakan akan lebih fokus soal kondisi keuangannya deh daripada cinta-cintaan gitu ya. Meskipun lagi ada hal-hal yang membara, menggairahkan tentang masa lalu segala macam, tapi fokus utama kamu kayaknya tetap finansial ya kalau aku lihat gitu. Lalu yang kedua, apa yang bisa kamu lakukan untuk situasi dan kondisi kamu di sini? Mungkin yang bisa kamu lakukan ya kalau aku lihat adalah untuk selalu apa ya, bisa yang pertama bisa melihat masa lalu itu sebagai pembelajaran gitu ya. Apapun yang pernah terjadi kayak lakukan sebagai pembelajaran, lalu akhirilah konflik ya dengan orang-orang yang pernah terkait dengan kamu sebelumnya ya, dengan orang-orang di masa lalu, agar mungkin masalah lama tidak terulang lagi. Kisah-kisah lama apapun itu yang menyakitkan, yang nggak akan bikin sakit hati kamu lagi buat kedepannya, kayak akhiri aja gitu semuanya ya. Lalu yang ketiga, apa yang jangan dilakukan di sini, jangan nge-stuck dengan yang namanya masa lalu. Kamu nggak boleh stagnan, hidup harus terus berjalan, maju bukan mundur ya. Jangan membuat konflik ataupun masih menyimpan rasa benci terhadap yang namanya masa lalu ya. Ini temanya tentang masa lalu ya, kayak kelihatannya agak terbacanya ke arah situ ya. Lalu yang keempat, apa pelajaran yang bisa diambil dari kisah cinta yang Taurus di minggu keempat? Aku lihat sih pelajaran buat kamu ya nih. Belajarlah untuk lebih menatap kepada masa depan. Ada masa depan yang harus diperjuangkan ya, gak melulu tentang masa lalu terus. Oke, jadi belajar buat menatap ke depan, cari kesempatan terbaik, fokus sama kesuksesannya kamu ya, dibandingkan fokus ke masa lalu terus. Dan yang kelima ya, hasil yang dapat dari kisah cintamu di minggu keempat ini, aku lihat hasilnya kamu akan jauh lebih tegas ya terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan percintaannya kamu.
agar mungkin hal-hal yang memilukan, yang bikin kecewa nggak terulang lagi di masa depan gitu ya. Dan di sini kalau untuk zodiaknya Kak yang bisa terkoneksi dengan Taurus untuk ini semua di minggu keempat Mei, itu ada Taurus, Virgo, Capricorn. Sesama Taurus bisa Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius, dan Cancer, Pisces, Scorpio. Ini sih bisa dari kedua belas zodiak teman-teman ya, karena keempat elemennya lengkap di sini. Gitu aja. Selanjutnya untuk inisial nama ya, kita akan lihat orang-orang yang bisa terkoneksi dengan kamu dalam kisah cintamu di minggu keempat ini ada apa aja. Inisialnya yang pertama ada inisial ada I, ada C, ada G, ada D, dan ada M. Aku ulangi sekali lagi, ada inisial I, C, G, D, dan M. Itu aja, oke? Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini ya. Semoga resonate. Jika tidak resonate, berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye, Taurus.